Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini Ustazah akan membahas tentang bencana alam dan pencegahannya serta ciri-ciri air bersih. Selanjutnya, bencana alam yang menyebabkan perubahan lingkungan. Berbagai bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita juga dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Apa saja sih bencana alamnya? Pertama, erosi. Erosi adalah peristiwa pengikisan tanah oleh angin, air, atau es. Erosi dapat terjadi karena gejala alami atau kegiatan manusia. Beberapa cara pencegahan erosi adalah sebagai berikut. Melakukan penanaman kembali pohon-pohon di lahan yang gundul atau reboisasi. Kedua, pembuatan sengkedan atau terasering pada lahan yang miring. Ketiga, tidak melakukan penebangan liar di hutan. Yang keempat, membuat hutan lindung di lereng-lereng gunung. Bencana alam kedua adalah abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi disebut juga erosi pantai. Untuk mencegah abrasi, dilakukan penanaman pohon-pohon bakau dan membuat tonggak atau tembok pemecah ombak di pantai. Bencana alam yang ketiga adalah banjir. Banjir dapat disebabkan oleh hujan yang deras dalam waktu yang lama ataupun karena air laut pasang yang tinggi. Tanah longsor juga dapat menyebabkan banjir jika longsoran tanah membendung aliran sungai. Upaya pencegahan banjir yang pertama adalah penanaman pohon atau penghijauan agar tanah dapat menyerap air hujan. Yang kedua, pembuatan saluran air yang memadai sehingga air hujan dapat dialirkan dengan baik. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke sungai atau saluran air lainnya. Bencana alam yang keempat adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa longsornya tanah dan batuan ke bawah bukit. Peristiwa ini dapat diakibatkan oleh hujan. Longsoran tanah dan batuan dapat menimbun lembah di bawahnya. Jika pemukiman berada di bawah lembah, maka peristiwa longsor dapat merusak rumah dan menimbulkan korban. Untuk itu, dilakukan upaya pencegahan dengan pembuatan sengkedan, penanaman pohon di lahan miring, atau pembuatan tanggul di daerah yang rawan longsor. Materi selanjutnya tentang air ini adalah ciri-ciri air bersih. Air yang kita gunakan, terutama air minum, haruslah air bersih. Tahukah kamu ciri-ciri air bersih? Menurut ketentuan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, layak atau tidaknya suatu air untuk kehidupan manusia ditentukan menurut persyaratan kualitas secara fisik, kimia, dan biologi. Syaratan fisik. Pertama, kekeruhan air. Kekeruhan ini bisa disebabkan karena bahan-bahan yang ada dalam air seperti lumpur atau bahan buangan lainnya. Ini akan berpengaruh pada warna air, apakah menjadi lebih tua dari semestinya. Kedua, bau air. Bau air ini dapat disebabkan oleh benda atau unsur asing yang masuk ke dalam air seperti bangkai binatang, bahan buangan, ataupun bakteri yang terurai di air. Ketiga, rasa air. Rasa air dapat dipengaruhi oleh adanya mikroorganisme seperti alga dan bakteri, juga dipengaruhi oleh limbah padat dan limbah cair dari hasil pembuangan rumah tangga. Keempat, warna air. Warna air bersih adalah jernih, namun air dapat berubah yang diakibatkan adanya zat terlarut. Kelima, temperatur atau suhu air. Suhu air dapat mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut dalam air. Kadar oksigen yang terlalu rendah akan mengakibatkan bau yang tidak sedap karena adanya penguraian bahan-bahan dalam air. Persyaratan yang kedua adalah persyaratan kimia. Pertama, pH netral. pH menunjukkan derajat keasaman suatu larutan. Air yang baik adalah air yang bersifat netral dengan pH 7. Air dengan pH kurang dari 7 dikatakan air bersifat asam, sedangkan air dengan pH di atas 7 bersifat basa. Batas pH air layak minum berkisar
di 6,5 sampai 8,5. Tinggi rendahnya pH dapat mempengaruhi rasa air. Air dengan pH kurang dari 7 akan terasa asam di lidah, sedangkan yang melebihi 7 akan terasa pahit. 2. Kesadahan. Kesadahan air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya kalsium dan magnesium. Air sada atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah air dengan kadar mineral yang rendah. Ketiga, kandungan bahan kimia organik. Air yang baik memiliki kandungan bahan organik dalam jumlah yang tidak melebihi batas yang ditetapkan. Keempat, kandungan bahan kimia anorganik. Kandungan bahan anorganik pada air bersih tidak melebihi jumlah yang telah ditentukan. Bahan-bahan yang termasuk bahan anorganik antara lain garam dan logam seperti aluminium, besi, kalsium, magnesium, klorida, dan seng. Persyaratan yang ketiga adalah persyaratan biologi. Air bersih harus memenuhi beberapa syarat biologi, yaitu sebagai berikut. Pertama, tidak mengandung organisme patogen. Apa itu organisme patogen? Ialah makhluk hidup penyebab penyakit. Organisme patogen ini berbahaya bagi kesehatan. Contohnya, mikroorganisme patogen yang terdapat di air adalah bakteri Salmonella typhi penyebab tipus dan Shigella dysentery penyebab disenteri. Yang kedua, air tidak mengandung mikroorganisme non-patogen. Maksudnya, jenis mikroorganisme yang tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh, namun dapat menimbulkan bau dan rasa tidak enak atau menimbulkan lendir dan kerak pada pipa. Baiklah teman-teman, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.